majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh ini kita kembali diizinkan Allah menikmati indahnya salat subuh berjamaah. Semoga setiap huruf yang kita ucapkan, setiap langkah yang kita ayunkan menambah tinggi derajat, menambah panjang catatan pahala, dan menghapus segala kesalahan dan dosa. Dan mudah-mudahan doa harapan yang kita ajukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Karimur Rahman mendapat tempat di sisinya dan dikabulkan dengan pengabulan yang sebaik-baiknya. Oleh itu, rasa syukur yang lahir dari hati yang paling dalam, yang seikhlas-ikhlasnya, mudah-mudahan terpancar dari diri kita, sehingga dengan demikian diterimalah amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa pula bersalawat
dan beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri, karib kerabat, anak keturunannya, serta para sahabat, para tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan istiqamah dan setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antara yang mendapat, dengan harapan suatu saat di hari kiamat kita diizinkan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, masih bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kebersamaan yang mudah-mudahan melahirkan iman, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan pahala, kemudian suatu saat kita berjumpa dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam babu fardhis salah allazi dallal kitabu thumma sunnah ala man tazulu anhu bil uzur. Bab kewajiban salat yang mana Al-Quran dan sunnah menunjukkan bahwa salat itu tidak diwajibkan atau hilang kewajibannya dengan uzur. Dan kepada siapa orang yang dimana sunnah juga menunjukkan bahwa ada orang yang salat tidak diwajibkan karena maksiat atau dengan maksiat, tidak dituliskan. Sampai pada alinea ke 349 kemarin, ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan atau meriwayatkan dari gurunya Imam Malik ibn Anas dari Abdurrahman ibn Al-Qasim ibn Muhammad ibn Bakar Siddiq, an abihi dari bapaknya Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa dzakarat ihramaha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat dia menyebutkan tentang waktu ihramnya bersama Nabi, yaitu di Haji Wada tahun ke 10. Masya Allah, terakhir Pak ya, haji perpisahan bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Wa annaha hadat, ketika beliau berihram tiba-tiba datang haidnya. Fa'amaraha, lalu Nabi alaihi salatu wassalam perintahkan kepadanya an taqdiya ma yaqdil hajj, yaitu melakukan, yaitu taqdiya di qada. Qada itu bisa dengan makna ada, tapi kalau sudah masuk istilah fikih nanti, kalau sudah diistilahkan lain artinya lagi. Ya, maksudnya qada kalau menurut istilah nanti melaksanakan sesuatu setelah lewat waktunya. Ya, ya Pak dia. Kalau ada, ya tepat pada waktunya. Itu qada setelah. Maksudnya puasa wajibnya kan di bulan betul Ramadan. Enggak salah tuh, alhamdulillah. Di bulan Ramadan. Nah, saat tak boleh puasa di bulan Ramadan kerana uzur, musafir, sakit, haid, nifas dan seterusnya, maka diqadha di bulan lain. Itu namanya qadha. Atau seseorang karena satu dan lain hal, misalnya tadi salat sunat subuhnya tak sempat, tak terkejar, misal tak dapat, lalu dia ingin juga dapat itu, maka diriwayatkan diqadha setelah salat subuh. Sebagian ulama menganjurkannya setelah syuruq, saking ininya, saking tingginya keutamaan 2 rakaat subuh ini, Nabi tak pernah meninggalkannya sekalipun musafir. Pada salat sunat di waktu musafir gugur ya, tapi kalau ini tidak digugurkan oleh Nabi alaihi salatu. Ini namanya qadha. Kalau tadi itu namanya ada. Jadi ada kata-kata kalau tunjukkan makna lugawinya ini, tapi kalau tunjukkan makna istilahnya ini. Sama juga dengan kata-kata bid'ah. Salah sebut pula saya. Tentu boleh risaunya. Ya, bid'ah. Jadi ada tunjukkan bahasa dan ada tunjukkan istilah. Ada istilah
yang sifatnya syar'i, ada istilah yang sifatnya lugawi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ketika kita melihat orang mengatakannya sebagai istilah, maka dia akan terlarang. Dalam agama, kalau urusan dunia disuruh, bahkan diwajibkan. Dalam sebagian diwajibkan. Tapi kalau menurut istilah syar'i dilarang. Maka bila ada ulama misalnya dinisbatkan sebagian ulama kepada Imam Syafi'i misalnya, beliau ketika dinisbatkan bahwa ada bid'ah yang mahmudah, ada yang bid'ah yang mazmumah, bahasa beliau jelas, yaitu wa bayyinun fi lisanil Arab, jelas menurut lisan orang Arab. Lisan itu apa? Lidah untuk apa? Untuk berbicara. Berarti menurut pembicaraan orang Arab, bahasanya, ya berarti ini hakikat lugawi. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji, makanya ketika mereka menyebutkan yang terpuji, tafsirnya adalah yang sesuai dengan syariat terpuji. Yang tak sesuai tercela. Kalau Ibnu Al-Izz bin Salam menyebutkan yang sesuai dengan tunjukan dalil terpuji, yang menyalahi dalil tercela. Berarti tidak ada salah ya. Jadi kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan ini diketahui dari aplikasinya. Ketika berbicara tentang amalan-amalan, akan kita lihat. Ketika bicara tentang istilah, nanti akan ada amalan yang dihukum secara istilah oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai amalan bid'ah yang mungkara atau mazmumah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita lihat juga ketika Imam atau Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menyebut ni'matil bid'atu hadhihi, ketika mengumpulkan orang salat tarawih, lalu dia katakan ni'matil bid'atu hadhihi, bukan hadhi bid'atun hasanah kan. Sebagian mengatakan hadhi bid'atun hasanah, bukan, bahasanya ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, apakah ini menurut istilah atau menurut bahasa? Kita lihat aja yang dilakukannya adalah sesuatu yang bid'ah atau sunnah. Sunnah berarti maksud beliau adalah makna bahasa dan seterusnya. Jadi kembali ke masalah tadi Pak ya. Jadi ada qada, kadang-kadang dimaksudnya adalah al-ada. Jelas? Makanya kata fa amaraha an taqdiya ma yaqdil hajju. Maka Nabi menyuruh Aisyah mengqada. Kan itu bahasan, tapi kalau dimaknakan nanti dengan istilah fikih, mengqada berarti nanti setelah haji baru dilaksanakan. Itu gitu ya. Padahal bukan itu yang dimaksudkan Nabi di sini, yaitu melaksanakan ma yaqdil hajju, apapun yang dilaksanakan secara tunai oleh jemaah haji. Berarti maknanya makna lughah atau makna istilah? Makna lugawi, makna bahasa. Ghaira an la tatufi bil bait, dan disinilah sering terjadi pencampur adukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kadang-kadang bahas itu hanya menurut pemakaian bahasa, tapi sebagian memahaminya pemakaian istilah. Akhirnya masuklah sesuatu yang tak patut masuk ke dalam bagian dari agama. Wallahu musta'an. Disitulah pentingnya ulama-ulama rabbaniyin yang kokoh, rasikhin, yang menuntut ilmu dari yang kecil berangsur menjadi sampai besar. Bukan yang langsung jadi besar aja, caplok bab ini langsung jadi sarjana syariah. Oke, itu kita kuliah sekarang ini kan, ambil bab ini sedikit, bab ini sedikit, bab ini sedikit. Apalagi kadang-kadang diserahkan pula pada mahasiswa pula untuk membahasnya sendiri. Awak hanya saya dengar aja, kalau sempat dibaca, baca, kalau enggak hanya sekedar penengah emang ya. Kayak gitu, lupa bang nampak waktu kuliah. Jadi disuruh bikin paper atau apa istilahnya? Makalah ya, atau makalah. Habis itu kadang sempat pula sekali hadir 3 makalah. Berarti 3 kali hadir.
3 kali hadir kadang. Sehingga dalam satu semester masuk 4 kali. 4 kali 3, 12. Itu pun suka minimalis. Yang harusnya kan maksimal 16 kan. Ini enggak. Kalau sudah sampai 12 sudah boleh ujian. Sudah boleh ujian. Jadi himmah kita hari ini bukan ilmu, tapi mendapatkan kelulusan. Akhirnya lulus memang, cuman tidak itu aja bedanya. Kalau dulu mereka mungkin tidak lulus, tapi berilmu. Sehingga sekarang itu kita lebih membanggakan gelar daripada isi ilmu. Oh, Syekh si fulan tidak berilmu, pasalnya hanya tukang jam. Kalau saya dokter, nah kan itu kan. Kalau saya dokter. Dulu ada pula yang bilang tuh mah, ini maafnya yang bandingkan Al-Albani daripada lebih hebat Dr. Dasman katanya daripada Al-Albani. Tapi setelah berbeda, oh Dasman nggak tahu apa-apa. Udah balik lagi. Awalnya gitu Pak ya, awalnya ya. Albani itu siapa tukang jam? Tapi Dr. Dasman, dari S1, S2, S3. Tapi setelah mulai berbeda dikit, oh Dr. Dasman juga nggak tahu apa-apa. Gara-gara berbeda. Tapi katanya ikhtilafu ummati rahmah. Harusnya jadi rahmah di antara kita. Antum pendapat seperti itu, saya pendapat seperti ini, akhirnya kita saling bersatu. Ternyata tidak mau rupanya ya. Allah musta'an. Jadi ternyata salah hadisnya itu rupanya ya. Ikhtilaf ummati bukan rahmah, niqmah, fitnah. Allah musta'an. Jadi berubah, dicabut lagi gelar tadi. Dokternya dah hilang. dah hilang. Tidak tahu apa-apa. Bongak. Allah musta'an. Astagfirullahaladzim. Iya. Betul itu. Abdullah bin Salam dulu ketika masuk Islam, dia sembunyikan dari orang Yahudi. Abdullah Salam kan ayahnya pentolan Yahudi itu zaman Nabi. Lalu dia bilang ke Nabi SAW, Rasulullah, al-Yahud qaumun buht. Yahudi itu orang-orang yang suka mengingkari kebenaran yang sudah jelas. Nanti tanya, jangan tunjukkan saya dulu, dia sembunyi kan di belakang. Tanya tentang saya nanti kepada mereka. Iya, ditanya oleh Nabi SAW. Datang pembesar-besar Yahudi Madinah waktu itu. Ma taquluna fi Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam. Dia dengan ayah sama namanya. Abdullah bin Salam. Dia bilang, apa katanya? Akhun karim. Ibnu akhin karim. Oh itu orang yang hebat di kalangan kami. Dan ayahnya juga tokoh hebat di kalangan kami. Oh gitu ya. Terus apakah kalian tahu kekurangannya? Oh tidak ada. Dia orang hebat. Bagaimana kalau dia masuk Islam? Bagaimana kalau dia masuk? Oh tidak mungkin masuk Islam. Ini dipanggil Abdullah. Abdullah keluar. Lalu dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ibnul Laim. Sarah jadi Laim Ibnul Laim. Tadi baru kan? Berubah langsung dari anak yang terpuji, anak orangnya, ayahnya terpuji, keturunan terpuji, tidak ada kesalahan sama sekali. Sekarang jadi orang buruk, anak orang buruk. Allah Ustaz. Ya, jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, betullah kata pepatah orang Arab, hubbuka li syai'i tu'mi wa tusim. Kau mencintai sesuatu membuat kamu buta dan peka. Seperti itu juga benci. Al-ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Mata yang suka itu menghilangkan segala aib. Ya, tapi kalau tidak suka, tidak ada pun aib, bisa dicarikan. Oleh sebab itu dalam berilmu itu jangan pakai suka-suka, jangan pakai benci. Jelas ya? Kalau sudah pakai suka-suka dan benci-benci nanti tidak masuk. Tapi carilah kebenaran dengan dalilnya dan berikan hak orang sesuai dengan porsinya. Kalau dia alim kita bilang alim, selesai. Cuman salah di sini. Kalau dia ahli sunnah kita bilang ahli sunnah. Tapi kalau ahli bid'ah kita bilang juga ahli bid'ah. Dan harus diketahui tidak semua yang berbuat bid'ah langsung jadi ahli bid'ah, tidak. Karena bisa saja karena kesalahan ijtihad dianggapnya sunnah sehingga dia laku atub, bisa saja laksanakan karena sebab-sebab yang kalau antum masuk ke dalamnya lebih duluan melakukan daripada ini. Kalau antum masuk ke situ lebih duluan untuk melakukannya. Contoh, biar saya buat contoh ya. Tuan-tuan kenal dengan Yahya bin Ma'in? Tidak kenal.
Bilang aja enggak kenal biar dia tahu gitu. Selesai jawabannya. Antum diam aja. Ya Ibn Ma'in, imamnya al-jarh wa ta'dil. Kalau ahli hadis bila disebut ilmul jarh wa ta'dil yang mengetahui predikat seseorang perawi, ditanyakan dia imamnya sampai hari ini. Ikon ilmu ini. Sebagaimana sahih misalnya, kitab sahih Imam Bukhari sebagai ikonnya, jarh ta'dil dia ikonnya. Kalau untuk ilalul hadis misalnya ada Raqutni, Abu Hatim, Abu Zur Ar-Razi dan seterusnya kan. Kaum muslimin ini ahli Ibn Ma'in. Ketika terjadi fitnah yang luar biasa, yaitu tentang masalah Al-Quran kalamullah atau tidak, gitu ya, maka dipaksa oleh khalifah, beberapa khalifah memaksa para ulama, bahkan ada yang sudah ada yang dipenjara, mati penjara, seperti murid Imam Syafi'i Al-Buwaiti. Ya, kalau ada yang menisbatkan akidah ilmu kalam kepada Syafi'i, dia keliru besar, karena Al-Buwaiti muridnya dan yang lain-lainnya meriwayatkan daripada Imam Syafi'i tidak seperti yang dikatakan. Akhirnya ada yang seperti Yahya bin Ma'in karena terpaksa mengikrarkan itu. Kalau abang kita wakil negara cepat juga enggak ya? Jadi bukan dia kan melakukan ini kan itu. Cuman kalau kita yang di saat itu ada, barangkali lebih duluan, belum lagi dipaksa sudah, dah ada saya ngaku aja, ngaku aja. Jelas. Sampai seorang sekelas Ali bin Madini, guru yang sangat disegani oleh Imam Al-Bukhari. Saya tidak pernah merasa kerdil di depan siapapun kecuali di depan Ali bin Madini. Saat itu terpaksa menyerah juga, karena teman seangkatannya udah iya, tahan tonton Anda, makanya ngaku. Jadi yang seperti ini ada nanti. Jadi sebelum antum membuat hukum tertentu harus diketahui dulu mulabasat, haysiyat, apa yang terjadi pada ulama tersebut. Makanya dalam mengaji itu tidak usahlah mencari menghukumi ulama, cukup kita mengambil ilmu dari ulama soal bagaimana mereka. Seperti yang saya katakan nanti, ada sebagian, mohon maaf ya, sebagian nanti kalau antum ketemu, mungkin beliau dalam keadaan sibuk, beliau dalam keadaan tidak happy kan, tiba-tiba antum salam sama dia, nak cium tangan pula, ditariknya kan, akhirnya nyesel antum. Kenapa ketemu sama dia? Lebih baik dengar aja baik-baik. Sekarang dah tahu jadinya enggak senang. Jelas ya? Jadi jangan pakai benci-benci ya, jangan pakai fitnah-fitnah ya. Belajar aja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Balik ke sini. Ini gara-gara satu kata ini lama juga kita muter-muter. Jadi ada qadha dengan makna ada. Baik. Allah tatufi bil bait, tetapi jangan tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Kata Imam Syafi'i, kenapa saya ulang kembali ini? Karena ada kaitannya dengan yang setelahnya. Fastadlalna ala anna Allah innama arada bi fardhis salah. Dengan dalil tadi kita ketahui, kita ambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menghendaki dengan kewajiban salat itu man idza tawaddaa waghtasala tahur. Orang yang bila berwudu dan mandi suci orangnya. Berarti kalau orang tidak berwudu, orang yang berwudu dan mandi tak suci, tidak wajib salat. Contohnya kemarin orang yang haid, dalam ayat sebelumnya kan sebutkan. Nah, jadi tak diwajibkan dengan salat itu orang yang bila berwudu dan mandi tidak menjadi orang suci. Jelas? Berarti ada syarat lain, mesti suci. Kemudian dia bersuci. Hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jelas ya? Ini sudah kemarin dah. Fa ammal haidhu fala tathur bi wahidin minhuma. Adapun orang yang haid, tentu maknanya perempuan ya. Perempuan yang haid tidak suci dengan salah satunya. Tidak suci dengan salah satunya. Dengan berwuduk dan mandi, suci dia? Orang haid? Ya tidak. Atau terputus darah haidnya, tapi dia tidak mandi, tidak bersuci? Tidak juga. Berarti harus dua-duanya. Selesai masa haidnya, kemudian
mandi dan berwudu. Baru boleh, baru wajib salat. Kalau salat juga maksiat. Maksiat baginya. Makanya wala tuktabu salatuhu bil ma'siyah. Baik. Wa kana al-haidu syai'an khuliqa fiha. Haid ini sesuatu yang diciptakan pada diri perempuan, bukan dia sendiri yang melakukannya. Oh enggak, saya nak haid tanggal sekian, direncanakan, enggak ada. Ya kan? Kadang-kadang, mohon maaf, ini cerita agak sedikit apa ya, agak vulgar sedikit, 18 tahun ke atas. Nah, orang menikah boleh bang beralik, enggak tahu beralik mana? Ya menikah. Nah, dah lama nampak ada lupa. Orang menikah, resepsi, pesta gitu. Jadi pas pesta datang bulannya. Gimana kira-kira? Sedih Pak. Subhanallah, padahal sudah dikomunikasikan sebelumnya. Misalnya bisa saja biasanya tanggal 15 kan. Jadi nikahnya tanggal 7 kan, ada sepekan kan, lumayan kan. Ini enggak, datang lebih awal dari biasanya. Ini tanda bahwa tidak bisa direncanakan oleh kita. Makanya banyak ulama menulis tentang ahkamul mutahayyira fil haid. Hukum-hukum yang mengherankan wanita-wanita yang bingung karena haidnya. Ada yang terputus-putus dan sebagainya. Akhirnya ulama pun bingung kata buatnya. Iya. Dan rata-rata kan ulamanya kan laki-laki kan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, kata beliau, ta'allamtu babal haidi 8 sinin. Saya belajar bab haid ini 8 tahun. Hatta faqihtuhu. Sampai paham. Awak satu makalah dah langsung jadi ulama haid gitu. Nah, itu masalahnya. Jadi mereka itu 8 tahun saya belajar bab ini baru paham. Berarti saya jangan ditanya bab ini ya. Kaum muslimin dan muslimat. Memang bab ini lagi masalah. Ini lagi masalahnya. Punya pun bukunya ya seperti Ahkamul Mutahayyirah fil Haid Imam An-Nawawi, dan ada dari Al-Andalusi juga. Jadi diterapkan di lapangan, dicari kan dalam kitab tidak jumpa. Ternyata perlu ditambahkan lagi kitab nampaknya. Begitulah kaum muslimin dan muslimat. Jadi direncanakan tanggal sekian misalnya, ternyata pas waktu apanya terpaksa bisik istri bang. Allah musta'an. Akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah musta'an. Kaum muslimin wa muslimat rahmatullahi wa barakatuh. Fazala anha fardus salati ayyama haidha. Afwan. Lam tajtalifhu ala nafsiha fatakunu 'asiyah. Wanita ini bukan dia sendiri yang mengundang haid itu sehingga dianggap maksiat, tidak dianggap maksiat. Beda nanti kalau orang yang datang setelahnya, orang yang mabuk. Kalau dia mabuk tidak boleh salat kan? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Berarti sampai siuman. Nah, orang haid tak wajib qada. Orang yang mabuk wajib. Kenapa? Bukan, dia sendiri yang mabuk. Iya. Kan Allah tidak Allah kata tanggal sekian, yang umur sekian mabuk tanggal sekian. Ada enggak? Enggak ada. Ya dah? Kalau orang mabuk kan dia sendiri yang buat. Dia sendiri yang buat. Maka nah, yang kedua mabuk itu tidak lama. Kan tidak lama berapa lama? Ada teman di pondok dulu mabuk gitu, sampai sekarang jadi kalau bertemu saling mengingatkan terus, kamu mabuk dulu di sawah gitu ya. Allah musta'an. Ya, sebagian kawan-kawan kan ada nakal-nakal dikit dari kampung. Ya baru-baru masuk kadang masih terbawa ke pondok itu kan. Pas malam-malam minumnya kamput.
Jadi kawan-kawan yang nakal dimandikan, dia yang lumpur dia. Asyik dia mandi lumpur. Allah musta'an. Jadi lam tajtalibhu ala nafsiha. Dia tidak melakukan untuk dirinya sendiri, bukan dia yang mengundang haid itu. Bukan dia yang membuat sebab-sebabnya. Kita paling bukan pandainya hanya kita pandai hanya menahan kan. Sekarang ada obat penahan, gitu ya. Obat penahan. Tapi untuk pengatur kan tidak ada sekarang tuh. Belum ya? Saya ingin tanggal sekian aja dokter, tidak bisa. Tapi di penahan ada. Makanya menahan itu disyaratkan. Banyak bertanya, boleh tidak saya pergi haji pakai obat pengundur haid, penahan haid? Sama juga. Yang mengatakan sakti-sakti itu pandainya menahan hujan. Kan nurun hujan tidak pandai dia kan? Kan hanya menahan. Paham tuh? Iya. Kan bikin tidak basah kena hujan kan, tapi jangan nengok, micip merem dulu. Kalau ilmu pakai merem-merem pasti tidak bagus hasilnya. Jadi ilmu tak ada yang pakai merem. Kalau pakai merem-merem tu tidak hasil, pasti hasilnya tidak bagus. Jelas. Nah, gitu ya. Jadi jangan mandang-mandang ke belakang enggak, jangan buka mata. Tiba-tiba tidak basah. Iya, gimana lagi? Kalau betul-betul suruh kita nonton kan, nah, lihat gimana. Dia nampak. Itu pun belum percaya juga kita. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun saya lihat dia terbang di udara, jalan di atas air, saya tidak yakin dia wali. Sampai saya lihat bagaimana dia menyikapi sunnah Nabi SAW. Jelas. Karena tukang sihir lebih hebat dari itu. Jangan-jangan juga bukan orang berilmu, tapi orang belemu. Tahu belemu tak? Bisa dititiskan, Pak. Datuk nanti belemu, dia cucunya bisa belemu. Kalau karamah tidak bisa diwariskan. Ya, kalau kiai datuk tidak otomatis jadi gus cucunya. Paham? Tidak paham, Pak. Baik. Fazala anha fardhus shalah. Karena bukan dia yang melakukan, maka kewajiban salat hilang darinya. Ayyama haidha, hari-hari haidnya. Falam yakun 'alaiha qada. Tidak wajib dia mengqada. Ini qada mana istilah. Qada mana istilah, yaitu melaksanakan setelah hilang atau habis waktunya atau di luar waktunya. Falam yakun 'alaiha qada'un ma tarakat minha, salat yang dia tinggalkan fil waqtil ladzi yazulu anha fihi fardhuha, pada waktu hilang kewajiban itu daripadanya. Ini sampai sini jelas ya? Alhamdulillah. Wa qulna fil mughma alaihi. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita katakan pula seperti itu pada orang yang pingsan. Orang pingsan, ada yang sengaja pingsan? Enggak kan? Nah, kalau pingsan karena mabuk tuh sengaja tuh, atau karena ngelem. Paham Bapak ngelem? Paham? Masya Allah. Kalau saya tidak paham tuh Pak. Nah, ya orang yang misalnya sengaja tuh lain ini. Wa qulna fil mughma alaihi, orang yang pingsan, wal maghlubi ala aqlihi bil arid min amrillah, atau orang yang hilang akalnya karena sebab yang datang dari Allah. Bukan dia ambil penokok, ambil palu ditokok kepala, bukan. Tapi sebab yang datang dari Allah SWT. Misalnya berjalan tiba-tiba jatuh ranting dahan ya, masa ranting bisa bikin pingsan ya. Atau pas ngejar durian jatuh pula yang lain pas kepala kena. Kan bukan dia ya kan? Kan tidak sengaja jolok durian intinya gini-gini, tidak ada. Pasti jatuh yang bukan dia yang menyebabkan hilang akalnya. Karena ada yang hilang koma kadang kan, atau hilang sebagainya. Allazi la jinayata lahu fihi. Tidak ada sebab yang dia lakukan jinayah, bukan dia yang melakukannya. Qiyasan alal haid. Dikiaskan kepada orang haid. Inna salata anhu marfu'ah. Orang seperti ini kewajiban salat diangkat darinya. Li'annahu la ya'qiluha. Karena dia tidak berakal waktu itu. Dia bisa tidak paham salat pun, dia tidak paham salat.
madama fil halil lati la yaqilu fiha, selama dia dalam keadaan tidak berakal itu. Selama dalam keadaan tidak berakal itu. Tentu saja dalam masalah ini orang yang pingsannya sebentar lalu waktu sholat habis misalnya, apakah dia qada atau tidak? Sebagian mengatakan tetap di qada, tapi sepertinya Imam Syafi'i di sini yang dikiaskan haid ke orang haid, karena sebab bukan dia sendiri yang melakukannya, maka tidak di qada. Wa kana amman fi ahli ilmi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-haidha biqada'i as-salat. Maka sudah umum di kalangan ahlul ilmi, di kalangan ulama, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-haidha biqada'i as-salah. Artinya sudah merupakan, sudah umum di kalangan ulama, ijma di kalangan ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan wanita haid setelah selesai haidnya mengqada salatnya. Wa amman annaha umirat biqada'is shaum. Dan ijma' pula di kalangan ulama bahwasanya wanita haid diperintahkan mengqada puasa. Ya, wallahu alam, tidak ada atau tidak kita ketahui khilaf dalam masalah ini. Yani ijma' mereka mengatakan wanita haid tidak wajib mengqada salatnya karena sebab Allah yang mengangkatnya. Baik, dan ijma' pula puasa diqada. Kenapa? Nanti dia jelaskan. Fafarraqna bainal fardaini. Oleh karena itu kita bedakan antara dua kewajiban ini. Istidlalan bima wasaftu min naqlil ilmi wa ijma'ihim. Dengan mengambil dalil apa yang aku sebutkan, yaitu yang dinukil oleh para ulama dari Nabi SAW, ya kan? Kan diriwayatkan tadi oleh gurunya Imam Malik dari Abdurrahman ibn Qasim bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad dari Aisyah, bahwa Nabi SAW mengatakan itu. Wa ijma'ihim, dan ijma' mereka. Jadi ijma' juga dalil syar'i. Masuk pada martabat ketiga, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Padahal lebih tua qiyas daripada ijma', tapi lebih kuat ijma' daripada qiyas. Kenapa saya katakan lebih tua? Ada yang tahu? Mana yang lebih tua, qiyas atau ijma'? Kenapa? Qiyas sudah dipraktekkan di zaman Nabi. Sedangkan ijma' enggak ada di zaman Nabi. Jadi ijma' di zaman Nabi belum jadi dalil. Jelas? Jelas? Ya, sebab ijma' di zaman Nabi belum jadi dalil karena mereka merujuk ke Nabi SAW. Ijma' itu baru dimuktabar, baru ada setelah Nabi wafat. Sedangkan qiyas sudah ada di zaman Nabi SAW dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Dan Nabi sering juga melakukan hal yang demikian. Misalnya Nabi menganalogikan ketika seseorang dikatakan Nabi SAW, wa fi but'i ahadikum sadaqah. Seseorang berhubungan suami istri itu sedekah. Lalu mereka istiskal, ini apa kan seseorang melepaskan syahwatnya kok dapat pahala Rasulullah? Lalu Nabi kiaskan, andainya dia letakkan pada yang haram, berdosa apa tidak? Berdosa katanya. Kalau gitu, kalau dia letakkan pada yang halal berpahala. Makanya banyak pahalanya tuh. Jelas? Ya kan Nabi bilang menikah itu setengah agama. Setengah banyak tuh Pak, sepertiga aja banyak. Apalagi setengah. Falyattaqillah fin nisbil baqi. Tinggal bertakwa pada setengah yang lain. Nah, oleh sebab itu menikah itu sangat besar pahalanya. Ya Pak? Maka jangan ragu menikah. Pakai lagi. Jangan pakai lagi loh Pak ya. Jangan ragu menikah. Begitu aja Pak, tak pakai lagi. Soalnya kalau pakai lagi Pak, ada masalahnya. Baik. Nah, jelas Pak ya? Jadi qiyas lebih tua.
Tapi ijma' lebih kuat. Jelas? Nah, alhamdulillah. Karena qiyas kan ijtihad. Ijtihad. Kalau ijma' ini semua ijtihad bersatu. Makanya ini qiyasnya kadang-kadang ke sini, qiyasnya ke sini. Ada yang qiyas yang betul, ada yang qiyas yang salah. Makanya di sini juga kita harus paham bahwa tidak bisa ada jaminan bahwa satu mazhab itu seluruhnya benar. Maka oleh situ kita paham pula tidak ada kewajiban untuk tetap di satu mazhab. Tidak ada. Itu hanya ijtihad juga. Berarti ijtihad yang keliru. Kecuali ada jaminan bahwa seluruh yang ada dalam mazhab ini betul. Kalau ada yang klaim seperti itu, berarti sudah keliru. Sudah keliru. Ya. Jelas ya? Atau mau diperpanjang masalah ini? Tidak usah ya, tidak usah. Jadi oleh sebab itu, kasihan nanti orang-orang yang sebelum berdiri mazhab ini. Mereka dipanggil hari kiamat. Ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Maliki, ini mazhab Hambali. Tiba-tiba dia sendiri nggak ada mazhabnya. Nah, gimana itu? Hah? Ada nanti dibangun ke di atas mazhab nanti loh? Ada? Enggak ya kan? Ikut Nabi atau tidak ikut Nabi SAW. Dengan demikian diketahuilah batilnya pendapat yang mengatakan wajib mengikuti mazhab tertentu. Dan buktinya siapapun yang mengatakan itu tak sanggup untuk istiqamah dalam satu mazhab. Tak bisa. Pasti keluar nanti. Nah, terus kantung keluar ke orang lain tak boleh keluar. Oleh itu kaum muslimin diketahuilah tidak sahnya pendapat seperti ini. Jelas? Jadi harus dibedakan antara boleh bermazhab dengan wajib ikut satu mazhab. Nah, enggak nanti kalau tidak diwajibkan satu mazhab antum pindah-pindah nanti cari yang ringan. Itu bukan kita. Mungkin antum yang seperti itu. Ya. Karena harus dipagar bukan milih-milih itu karena yang ringan. Sebab man tatabba'a rukhasal ulama tazandaq. Ya. Siapa yang kata Sulaiman At-Taimi, seorang ulama di zaman tabi'in, siapa yang mencari-cari keringanan setiap mazhab, di ujung-ujungnya jadi orang zindiq. Itu orang zindiq? Ya padanannya munafik lah. Dia ngakunya Masya Allah hebat berretorika dalam Islam, tapi melaksanakan Islam paling berat. Merasa paling hebat, tapi melaksanakan syariat Islam paling berat. Yang wajib diusahakan sunat, yang haram diusahakan makruh. Sehingga yang dilarang lebih dikerjakan, yang disuruh semangat meninggalkan. Ya kan bahaya yang seperti ini. Bahaya seperti ini. Walaupun kita katakan sama dengan apa yang antum katakan, orang yang meninggalkan sunat kita tidak ingkari, tapi kita berikan peringatan. Ya, dan ini manhajnya para ulama, manhajnya Nabi SAW. Kan dia suruh ketika Abdullah bin Umar misalnya, orangnya bagus kata Nabi SAW. Ni'mal fatah Umar, Abdullah bin Umar, laula yaqumul lail. Ya, sebaik-baik pemuda itu adalah Abdullah bin Umar, andainya dia salat malam. Salat malam sunat apa wajib? Hah? Sunat ya? Serius? Salat sunat. Tapi Nabi menganjurkannya. Ya, sehingga dengan demikian Nabi alaihissalam, apa nak kata Umar, setelah mendengar itu tak pernah aku tinggalkan lagi. Ya Pak, kalau nah, itu masalahnya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ketika Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapat wasiat dari Nabi, ausani khalili Rasulullah SAW, yaitu apa namanya? Salat sebelum tidur, witir sebelum tidur, terus 2 rakaat duha, terus puasa Ramadan. Enggak, puasa sunat 3 hari dalam sebulan. Nah, itu.
Puasa 3 kali dalam sebulan. Wallahu a'lam, sebagian mengatakan ayyamul bid. Sebagian enggak, asal puasa di 1 hari 3 kali dalam sebulan. Kenapa? Karena al-hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Jadi puasa sehari ibarat puasa 10 hari, sebulan 30 hari. Begitu sayang Nabi kita SAW. Ketika dilihatnya sahabatnya, ada yang isbal, kan makruh kan itu kan? Kan enggak haram menurut abang, kan enggak haram kan? Isbal kan enggak haram menurut abang? Haram, oke lah. Nah, berbeda pendapat kita rupanya ya. Kalau sombong haram, kalau tidak sombong makruh. Nah, itu gitu ya. Tapi Nabi SAW sepanjang yang kita ketahui tak pernah mendiamkan sahabat yang melakukan yang makruh itu. Jelas bang? Masih bertahan di wajib nampaknya lah. Wajib lah, enggak apa-apa. Nah. Oke. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi tak pernah mendiamkan bila dilihatnya sahabat yang yang isbal. Sekalipun abang katakan tidak haram. Saya katakan tidak haram. Berarti boleh enggak kita mengingatkan orang yang bermudah-mudahan dengan yang makruh? Boleh apa enggak? Boleh diingatkan? Alhamdulillah. Boleh enggak kita mengingatkan orang yang meringan-ringankan yang sunat? Boleh kan? Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti sunnah seperti itu. Maka Sufyan Ats-Tsauri ketika melihat semangat para penuntut ilmu untuk duduk di majelis ilmu di saf pertama, sehingga sering meninggalkan salat sunat. Nanti besok tuan-tuan kalau bagi umrah nanti, coba duduk salat dekat kursi-kursi yang ada syekh ngajar di situ. Akan antum lihat nanti para penuntut ilmu itu berkejaran ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara mereka karena ingin duduk di saf pertama ini, maksudnya di depan syekh, karena kan tidak di saf pertama kursinya kan. Walaupun mereka sholat di depan, nanti mereka berlarian ke situ. Zikir sambil berkejaran. Karena ingin di depan. Akhirnya mereka lupa atau meninggalkan sholat sunat. Melihat itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, masih ingat Sufyan Ats-Tsauri? Masih, alhamdulillah. Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat 161 Hijriah, dia katakan, "Ya ayyuhas syabab, sallu, wahai anak-anak muda, salatlah kalian, fa illam tusallul an famata." Kalau kalian tidak salat sekarang kapan? Jadi maksud Imam Sufyan sekarang salat wajib atau salat sunat? Salat sunat, karena tidak mungkin menuntut ilmu tidak salat waktu itu. Jadi antum harus pahami, jangan bayangkan mahasiswa waktu itu seperti mahasiswa hari ini. Kalau mahasiswa hari ini, masya Allah, ada qomat masih main bola dia. Jadi jangan bayangkan seperti itu. Jadi sehingga lahir nanti bahwa ulama sekelas Syafi'i tidak ahli akidah karena dia tidak nulis kutus akidah. Antum bilang nanti Abu Bakar tidak ahli akidah karena tidak nulis kitab akidah. Oh, enggak, belum. Tapi akidah waktu itu belum sistematis. Antum bahaya. Nanti katakan Nabi tidak sistematis menjelaskan akidah. Jelas tak? Jelas. Nah, tapi belum memakai cara metodologi kita hari ini. Itu betul lah. Metode ilmu kalam. Ya betul. Tidak ada di zaman itu memang. Tidak ada di zaman itu. Kalau itu betul itu. Tapi kalau antum bilang tidak sistematis, mereka tidak ahli, antum membayangkan kita hari ini kalau udah masuk jurusan seni budaya nanti tidak ada tahu akidah sama sekali. Iya betul itu. Kadang yang masuk jurusan fikih pun kadang-kadang tidak belum pelajari akidah. Betul itu. Tapi kalau di zaman itu penuntut ilmu, akidah dulu yang pertama mereka pelajari. Cuman kenapa tidak banyak tulisannya tentang itu? Karena tidak perlu mereka menulis. Al-Quran dan Sunnah jelas. Bagi mereka Al-Quran Sunnah itu sistematis. Buktinya mereka ketika menulis kitab nanti pasti dimulai dengan Kitabul Iman. Berarti inilah harus diikuti. Tidak payah-payah. Ya, Imam sekeras Al-Fakhrul Razi. Kenal Imam Ar-Razi? Al-Fakhrul Razi, Sahibul Kasyaf, Fakhruddin Ar-Razi. Oh, tidak kenal ya? Iya. Hah?
Apa? Enggak, jauh dia di belakang. Tapi imam mazhab Syafi'i betul. Ya. Beliau pemikiran-pemikiran yang banyak dianut oleh ahli kalam sekarang pemikiran beliau. Pemikiran beliau. Ya bukan aslinya Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi ala kulli hal, nanti kita bicara pula tentang rumah orang enggak bagus kan? Rumah saya sebelumnya di situ kok. Belum tentu tahu. Saya dulu di rumah itu. Mau tahu ayolah. Kaum muslimin muslimah. Ya saya tahu isinya. Walaupun tidak saya hafal abang lah. Nah, ya tidak saya hafal abang mungkin ya. Tapi kalau tahu saya. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin muslimah dirahmati Allah SWT. Dia dengan sebatan seperti itu, ujung-ujungnya dia bertaubat dari ilmu itu. Diriwayatkan seperti disebut oleh Az-Zahabi, di akhir-akhir hidupnya beliau bertaubat dari ilmu itu. Dan nihayatul ilmil kalam itu adalah apa namanya, kebuntuan. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Akhirnya beliau mengatakan, bacalah Al-Quran dan hadis, dan di dalamnya sangat jelas dan sistematis. Ya bang, masih ingat kisah Ar-Razi dulu? Ketika beliau datang, dalam riwayat dikatakan ke Baghdad, yang saya hafal ke Baghdad, tapi sebagai menyebut Nisabur, beliau diiringi oleh 300 muridnya. Ada 300 nih. Kalau sempat saya berjalan sekarang nih menuju Pekanbaru, tuan-tuan iringi sebanyak ini jadilah. Kira-kira apa tahu orang nanti? Bertanya orang siapa itu? Iya kan? Ya enggak, ini 300 yang iringinya, belum lagi yang menyambut. Lalu ada nenek-nenek. Nah, nenek Baghdad atau nenek Nisabur nih. Nah, dia bilang siapa itu? Ini Syekh besar. Ini sebelum beliau di saat jaya-jayanya ini. Syekh besar yastati'u itsbita wujud Allah bi alfi dalil. Yang bisa menetapkan wujud Allah dengan 1000 dalil. Nenek bilang senyum simpul neneknya. Laula anna fi qalbi alfa syakkin la mahtaja ila alfi dalil. La mahtaja ila alfi dalil. Andainya kalau bukan di hatinya ada 1000 keraguan, tak perlu 1000 dalil. Ini nenek brilian ini. Nenek brilian. Apa gunanya antum sibuk mengatakan wujud Allah? Sekarang syariatnya tidak antum jalankan. Iya kan? Mengimani firmannya luar biasa sulitnya, peliknya, berbelit-belit. Mengatakan Al-Quran kalamullah berbelit-belit. Lalu antum katakan kalamun nafsi. Lalu kita tanya, kalamun nafsi itu apa? Kalam dalam dirinya. Tapi antum bilang juga Allah tak boleh disebut nafs. Allah tak boleh disebut nafsun. Karena nafsun itu benda, makhluk. Tapi kok bisa ada kalam nafsi? Paham tuh? Dia bilang Allah tak boleh disebut dengan diri, nafs, jiwa. Karena Allah tak berjiwa. Jelas? Tapi ketika menafikan perkataan Allah sebagai Al-Quran sebagai Al-Quran Allah, untuk katakan Al-Quran itu kalamun nafsi, kalam yang ada dalam jiwa Allah. Tapi Allah tidak berjiwa tadi. Bingung jadinya kan? Ribet itu. Ketika antum mengatakan Allah tidak berarah, tapi di akhirat kita dilihat, antum nengok ke mana? Kemana-mana. Ya. Walaupun kita setuju mengatakan itu. Jadi makanya tidak segala yang dilihat mesti berarah. Allah Maha Kuasa untuk itu. Kalau tidak percaya lihat saja nanti. Ya, lihat saja nanti wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Hari itu wajah berseri-seri karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini bukan yang ribet-ribet itu. Makanya baca kata beliau fil isbat. Nah, baca dalam mengisbatkan sifat Allah ini Al-Quran. Kalau dalam menafikan ini Al-Quran dan Sunnah. Selesai masalah. Masa antum perlu ya kaedah-kaedah yang tak ada di zaman Nabi, antum buat sendiri, akhirnya bukan untuk mengikuti, tapi untuk menolak. Kalau menolak itu tidak ilmu. Yang ilmu itu menerima. Ya bang ya? Kalau ditolak, ada guna? Ditolak ada guna? Enggak ada. Oh enggak, bukan kami tolak tapi karantina. Sama. Oh, karantina kan enggak berjalan nah? Antum ketika diisolasi berjalan? Ketika isolasi produktif?
Enggak pernah diisolasi. Abang diisolasi kemarin bang, mandiri. Akhirnya terpaksa WFH kan, work from home atau house ya. Jadi terpaksa tidak bisa produktif. Demikian juga ayat-ayat kalau antum banyak yang karantina, banyak yang diisolasi, akhirnya berproduktif dia. Enggak. Makanya yang hebat itu mengiyakan bukan menidakkan. Kalau menidakkan itu paling mudah, kalau tidak ada konsekuensinya. Yang payah itu mengiyakan. Mau pak nikah pak? Ndaknya. Selesai masalah, ndak ada risau lagi. Tapi kalau iya katanya, itu mulai tanya-tanya, apa yang dipakai ini? Belum lagi menghadapi ibu nanti kan. Iya, berat kan? Jadi orang yang sanggup mengiyakan lebih hebat dari orang yang sanggup menidakkan. Tanya sama anak bujang kita, kamu kuliah apa enggak? Enggak, iya katanya. Alhamdulillah selesai masalah. Iya kan? Coba kalau dia iyakan. Banyak lagi yang harus disiapkan. Siapkan uang masuknya, nanti belanja bulanannya, ngantar ke tempat kuliahnya, dan seterusnya ya. Belum lagi kalau baru semester 2 nak minta nikah pula dia. Berat. Mereka mengiyakan itu lebih hebat daripada menidakkan. Kalau orang lebih banyak tidaknya, daripada menggeleng lebih banyak, ya mau kerjanya enggak. Mau bekerja enggak, makan mau. Jadi kalau kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenapa sampai situ bang? Naam, astagfirullahaladzim. Kita bedakan antara hukum puasa dengan hukum salat karena tadi dinukil dari ulama dan ijma' mereka. Wa kana as-shaumu mufariqas shalah, dan puasa berbeda dengan salat. Mufarik yaitu berpisah dengan salat. Artinya berbeda. Fi anna al-musafira fi anna lil musafiri ta'khirahu an syahri Ramadan. Bahwa kalau puasa orang musafir boleh melambatkannya dari bulan Ramadan. Wa laysa law tarku yawmin la yusalli fi salat as-safar. Sebaliknya dia tak boleh satu hari pun luput atau meninggalkan satu hari pun tanpa salat sekalipun musafir. Karena ada salat musafir. Beda tak? Beda. Antum puasa di bulan Ramadan pergi musafir umrah. Musafir kan? Boleh enggak tinggalkan puasa? Boleh. Boleh mana? Iya. Ada seorang bertanya, orang dari Mesir. Ya, sesak nafas dia bertanya ke Syekh Nusaimin kan, Syekh, halak tu saya buat apa biasa saya, kenapa? Di bulan puasa nih, Syekh Nusaimin kan kalau bulan puasa selalu kajiannya di Masjidil Haram. Dia tanya, Syekh, wallahi Syekh, halak tu saya rusak katanya, seperti ada badui dulu datang ke Nabi gitu kan, halak tu ya Rasulullah, saya binasa. Kenapa? Ya Syekh, saya umrah, selesai tawaf, selesai tahallul, tadi masih puasa kan, tiba-tiba nak tahan lagi, titik-titik. Pak Edi paham kan? Alhamdulillah. Waqatu ala mraati. Iya, tidak tahan lagi. Akhirnya saya lakukan ini. Maksudnya setelah mandi tadi Pak ya. Nah kata Syekh, kamu orang mana? Ditanya oleh Syekh, kamu orang mana? Dia bilang, saya dari Mesir. Kalau di Mekah kan lain hukumnya kan? Saya Mesir. Musafir? Iya musafir. Nah kalau itulah alaik. Kalau itu tidak ada masalah. Sah. Karena orang musafir boleh berbuka. Kan boleh berbuka. Apapun perbukaannya. Ya tinggi kaji. Ini level khawasul khawas nih. Nah. Ini levelnya khawasul khawas nih. Nah. Jadi boleh. Jadi kan gini kan. Jadi beda hukumnya antara orang yang orang Mekah dengan orang yang datang dari luar yang musafir. Jadi kalau itu antum memang asalnya boleh berbuka. Soalnya perbukaan itu pilihan sendiri, masing-masing punya selera. Iya kan? Masing-masing punya selera tersendiri. Bukannya orang. Tentu kalau tahu sejarah puasa nanti lebih lagi. Dulu, dulu mau dengar cerita. Di awal-awal puasa dulu, seseorang kalau sudah
sempat tertidur sebelum Isya, itu tak boleh lagi makan, tak boleh lagi tidur sama istri. Nah, subhanallah gimana? Nah, jadi mereka memanfaatkan itu kadang pas berbuka kadang. Paham? Alhamdulillah. Nah, ada yang memang berbukanya dengan menu khusus. Karena takut nanti tertidur. Nah, kalau tertidur tak boleh lagi. Tapi akhirnya terjadilah apa yang terjadi berkat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia melakukan di malam hari, lalu ngadu ke Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya datang barakah dari langit. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Untung Umar buat. Untung Umar buat. Alhamdulillah, Allah Maha tahu. Akhirnya kenapa ada sebab ini? Supaya kita lebih paham. Karena salah satu cara memahami hadis adalah melihat sebab urutnya atau memahami ayat sebab nuzulnya. Beda ya, kalau ayat nuzul turun, kalau hadis urut datang. Kok dibedakan? Paham apa? Berarti kalau nuzul dari atas ya, dari atas. Kalau dari yang nuzul, yang urut dari Nabi, karena datangnya sama-sama di permukaan bumi. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Jadi di mana yang menurunkan? Ya kalau turun berarti yang di atas. Gitu aja kok repot, Pak. Nah, walaysa tarku yawmin la yusalli fihi salat as-safar. Wa kana as-shawmu shahran. Jadi tadi tidak boleh dia lewatkan hari tanpa salat. Tapi boleh tidak puasa. Makanya berbeda. Tapi kalau sempat pertanyaannya tadi, ya Syekh, saya tadi tahan lagi tapi akhirnya meninggalkan salat. Kata Nabi, salat sekarang. Salat saya sekarang. Nah, itu. Kalau puasa enggak, aman. Tapi kalau puasa salat enggak, harus dilaksanakan. Wa kana as-shawmu shahran min 12 shahran. Karena puasa itu 1 bulan dari 12 bulan. Wa kana fi 11 shahran khaliyan min fardi shaum. Karena 11 bulan itu kan tidak ada kewajiban puasa dalamnya. Ya, tidak ada puasa tunai di dalamnya. Kecuali puasa-puasa yang kita qada atau puasa yang sifatnya kafarah, tebusan, baik tebusan sumpah atau zihar dan lain-lainnya. Walam yakun ahadun minar rijal mutiqan bil fi'li lis-salati khaliyan minas salah. Dan tidak satu orang pun laki-laki yang sanggup untuk salat melaksanakannya khaliyan minas salah. Ada masa tidak salatnya. Jadi laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi kalau ada yang namanya makan, suruh juga laki-laki Iya kan sekarang kan ada. Laki-laki punya hak menjatuhkan talak. Perempuan tidak boleh. Dah, sekarang itu masa dulu, sekarang masa berubah. Ya, rubah semuanya kalau mau berubah masanya. Dulu laki-laki tidak haid, sekarang. Ya, soalnya nanti kalau sempat istri kita menjatuhkan talak ke kita, idahnya gimana? 3 kali suci ya? 3 kali mandi? 3 kali suci. Akhirnya timbul takwil sesat lainnya nanti lagi. Takwil sesat lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah sudah katakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan, maka hukumnya beda, tidak sama. Nah, itu nak nyamakan, samakan semuanya itu. Samakan semuanya. Nanti sampai ke olahraga pun nanti sama. Tinju laki-laki lawan perempuan. Aduh ya. Laki-laki lawan perempuan. Allah musta'an. Boleh tinju, Pak? Boleh. Tinju muka dilarang enggak? Kalau tinju yang paling tinggi nilainya, apalagi kalau sempat pecah hidungnya, tinggi nilai itu. Allah musta'an. Padahal Nabi SAW, idza daraba ahadukum falyajtani bil wajh. Bila seseorang memukul, jauhi mukanya. Tidak boleh. Kalau saya sambung nanti ada lagi masalah akidah nanti. Lama, Pak. Kalau masalah akidah lama nanti. Berdebat. Allah musta'an.
Padahal Nabi larang kita berdebat sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi tidak ada waktu tanpa salat, tapi ada waktu tanpa puasa. Oleh sebab itu salat tidak diqadha dan puasa diqadha. Baik. Kita cukup sampai di sinilah. Nah. Sebab kalau masuk lagi, orang yang sedang operasi. Orang yang operasi atau yang dioperasi? Yang dioperasi. Baik. Orang yang dioperasi, kalau memang dia masih sanggup sholat, sanggup dia sholat? Tidak sadar dia. Ya kalau tidak sadar kan tadi, tidak wajib dia. Dikiaskan kepada orang haid tadi. Dia tidak mengqadha. Sama dengan pingsan aja kan? Apalagi koma. Tapi kalau seandainya dia sadar, bisa sholat, kita lihat. Andainya dia sebelum dia operasi, dah masuk waktu sholat, maka diminta dia sholat dengan sistem jamaah. Misalnya operasinya jam 1 siang. Kan berarti masuk waktu sudah jam 12:10 kan dah masuk sekarang. Silakan dia sholat jamaah takdim. Sholat zuhur, kemudian sholat asar di jamaah ke waktu zuhur. Nah, bila waktu operasinya sebelum masuk waktu sholat. Kan operasi paling lama itu berapa jam? 8 ya? Ada yang 8 jam yang saya tahu. 8 jam. Oke lah 8 jam. Dia mulai operasi jam 8 pagi. 8 tambah 8, 16. Berarti selesai jam 4. Masih ada waktu asar? Masih kan? Kalau dia siuman, jam 5 misalnya, masih bisa sholat dengan jamaah takhir. Wallahu a'lam. Tapi tidak siuman 3 hari, tidak wajib. Ya Pak? Atau apalagi ada yang kemarin, Masya Allah, ada di Amerika, ya, suami ibu itu koma 45 tahun. Yang nunggunya dah wafat. Anak yang waktu dia masuk koma masih bayi, sekarang sudah dewasa pula. Dah bercucu pula dia dari anak itu. Baru sadar. Masya Allah. Tapi kan jarang ini kan. Jarang ini. Dia memang tak sholat juga memang. Tak masuk dalam kasus. Dia memang tak sholat juga. Iya. Tak masuk dalam kajian kita. Tapi intinya kemungkinan koma lama itu kan ada. Nah, selama dia dalam keadaan seperti itu dan bukan dia yang melakukannya, maka tidak diqadha. Jelas? Karena dikiaskan tadi ke orang haid. Ilatnya sama, bukan atas keinginan sendiri, tapi atas sesuatu yang Allah kehendaki. Maka sebagaimana Allah angkat kewajiban salat dari orang haid karena dia yang membuat wanita itu haid, maka tidak diwajibkannya mengqadha. Maka samalah dengan orang yang Allah kehendaki dia pingsan atau koma. Kan Allah yang kehendaki ini, bukan keinginan dia sendiri. Kan tidak ada kita yang mau koma Pak ya. Mau titik aja. Nah, kalau muslim tidak ada kita yang mau koma, maka selama dia dalam keadaan itu, dia tidak wajib. Bila lewat waktunya, tak wajib mengqadha. Bila lewat waktunya, tak wajib mengqadha. Tapi kalau masih dalam waktu, dia laksanakan dengan sistem jama' takdim atau jama' takhir tadi. Wallahu a'lam. Ini tidak usul fikih, ini masuk fikih ini. Awak orang hadisnya bang, dia tanya hukum bang. Nah, silakan bang. Masalah qadha dia. Zaman mudanya tak pernah sholat. Kemudian sadar dan tak pernah sholat. Sudah itu dia bertanya, sholat saya yang selama ini gimana? Diqadha atau tidak? Nah, dan dia mendapatkan jawaban diqadha, sehingga dia laksanakan qadha. Nah, sebenarnya bagaimana hukumnya? Subhanallah. Pelik juga masalahnya. Kalau sempat yang ditanya pemarah tuh, nyapong tak sholatnya. Kenapa kamu tak sholat? Tapi kalau sempat yang ada kepentingan dalamnya, bawa sini emas saya yang gantikan sholatnya. Macam-macam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
Berapa banyak orang yang bertaubat di zaman Nabi SAW, tetapi beliau tidak diriwayatkan memerintahkan untuk mengqadha salat yang telah lewat. Mengqadha salat yang telah lewat. Oleh sebab itu diperkuat lagi, kunna nu'maru biqada'i as-sawmi wa la nu'maru biqada'i as-salah. Oleh sebab itu wallahu taala alam, mengqadha salat tidak disyariatkan. Sebagian mengkiaskan, andai ada orang yang berhutang haji misalnya, ya, boleh enggak dihajikan oleh anak dan kerabatnya? Boleh. Karena Nabi katakan, wa dinullahi ahaqqu ay yuqda. Hak Allah lebih, hutang kepada Allah lebih berhak, lebih patut untuk dibayar. Ya, kita katakan ini nasnya, dalilnya untuk haji, bukan untuk salat, untuk salat lain. Dan haji hanya sekali, kalau salat berkali-kali. Yang ketiga, bagaimana sistem mengqadha'nya nanti? Nah, ya kan ini kan dinisbatkan juga ke mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi yang sahih dari mazhab Syafi'i tidak mewajibkan mengqadha. Tidak mewajibkan mengqadha. Ini Imam Syafi'i mengatakan, nah, tidak mewajibkan mengqadha salat. Oleh sebab itu, apa obatnya? Bertaubat pada Allah SWT. Karena li'anna taubata tajubbu ma qablaha. Wa man taba minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti tak berdosa sama sekali. Karena tidak ada dalil yang membolehkan untuk mengqadha ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, gimana? Ya, kalau antum serius, jujur menyesali itu, dan berazam tak kembali meninggalkan salat, dan berazam untuk mendirikan salat sebaik-baiknya, bisa saja orang yang baru saja salat 2-3 kali mengalahkan salat orang yang salat 30 tahun. Ya, sebab berapa banyak orang yang salat 30 tahun tidak terasa nikmat salat. Ini orang bertobat pasti akan menikmatinya. Maka perbaiki salatnya, sesuaikan dengan sunnah, jaga keikhlasannya. InsyaAllah Allah ganti. Allah Maha Kuasa untuk mengganti hal tersebut. Karena orang yang bertobat itu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Berapa banyak orang yang baru saja bertobat lalu dipanggil Allah, tapi Masya Allah masuk surga tanpa hisab. Awak dah lama salat tetap juga pakai hisab. Hebat dia daripada kita. Ya bang ya? Dia tidak perlu khawatir. Saktal taubatnya taubatan nasuha. Kemudian yang selanjutnya, nanti cara mengqadha'nya gimana? Ya. Iya, antum salat setelah salat asar, nanti orang nengok salat apa pula ini, gitu kan? Jadi fitnah. Antum salat di rumah, jadi fitnah juga. Apa tu setiap pulang selesai jamaah, salat lagi di rumah, kira ndak sah salat kita, kata gitu. Macam-macam pertanyaan nanti. Makanya tidak ma'ruf dalam mazhab manapun, ya, di imam-imam mazhab, dalam mazhab manapun tidak ma'ruf masalah mengqadha salat. Hanya amalan mutaakhirin, sebagian mutaakhirin hal tersebut, wallahu ta'ala alam. Emangnya, ya semoga Allah jadikan kita orang-orang senantiasa mendirikan salat. Karena ini yang diandalkan oleh seseorang ketika bertemu dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Karena waktu yang batasi. Kalau dulu ilmu itu terbuka. Ya, kalau kita, karena tidak boleh nengok-nengok jam kan, yang nak pergi kerja, nak ngajar, nak apa. Bahkan yang nak sarapan pun. Jadi oleh sebab itu kita pahamlah. Kita cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.